macam gas yang menghasilkan gas rumah kaca, ya, metan, CO2 dan dinitrooksida, ya, N2O gitu loh. Nah, tapi ini yang terbesar adalah metannya. Metan apa? Salah satu kan dari peternakan juga, ya kan. Nah, seperti dari jerami, ya berarti termasuk juga dari yang ini sampah-sampah yang organik. Ya, tentu kita ini lihat bumi juga sudah mulai. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, sampah organik yang di TPA ya tentu menimbulkan bau, ya. Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan sudah terkena matahari menjadikan metan. Nah, saya waktu itu ada mendapatkan dari sharing dari itu ya pakar ahli mikroba ya. Jadi disebutkan kalau kalau ini sampah organik kalau terkena air hujan atau air embun ya, itu akan menjadikan gas lindi. Air lindi, sorry. Jadi air lindi ini kalau masuk ke dalam tanah ya akan menjadikan pencemaran logam berat. Makanya kalau seperti di TPA kan air tanahnya nggak boleh dipakai gitu loh. Nah, pencemaran logam berat inilah yang kadang sering kita dengar penyakit-penyakit yang sekarang kan banyak muncul ya, seperti leukemia lah, thalassemia lah, autoimun dan sebagainya gitu. Ya, oke. Kemudian, nah di sini juga disebutkan ya, gas metan ini juga bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Ya, salah satu contoh yang di TPA Lwi Gajah. Kalau kita mau ke Bandung itu dari Jakarta ke Bandung ada sebelah kanan kilometer kayaknya 100 berapa gitu, 102 kalau nggak salah ya. Nah, itu menghilangkan 157 nyawa pada saat tahun 2005. Ya, nah ini ada ini ya. Nah, ini adalah karena terjadinya ledakan gas metan ya, kemudian yang mengakibatkan longsor. Ya, oke. Kemudian nah, apa yang terjadi ya dengan tadi yang gas metan itu artinya membuat global warming ya. Tapi ini kita ini kali ini saya skip dulu aja lah ya. Saya sebentar aja ya karena ini kan materi kita kan sebenarnya sih ini ya. Nah, tapi ini sekedar aja lah ya unsur alam yang sudah tidak selaras, 4 unsur alam yang mengakibatkan dampak juga terhadap manusia. Nah, ini salah satu juga pandemi ya. Pandemi juga. Oke. Nah, sekarang kalau kita ini, jadi harapkan ya kalau bisa ya teman-teman semua ini juga harus bijak untuk melakukan pemilahan dari rumah dulu, dari rumah kita dulu gitu loh. Ya kita pilih-pilih barang yang dapat didaur ulang mana, ya sampah-sampah lain ya, yang bisa didaur ulang, yang bisa kompos, dan ini kalau bisa sekarang kan ada yang eco engine juga seperti itu. Ya, nah ini bisa mulai lakukan pemilahan seperti ini di rumah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu ekoenzim, ya. Nah, ekoenzim ini adalah cairan ya, cairan yang serbaguna ya. Ya tadi dikatakan hasil dari fermentasi ini hanya simpel sebenarnya bahannya. Ya, dari sisa buah, ya itu baik buah, kulit buah ataupun sayuran, kemudian gula dan air. Dulu kalau sebutannya sih waktu itu dikatakan adalah garbage enzyme ya, ini ya enzim, sampah enzim gitu loh. Nah itu yang biasa karena menggunakan sampah-sampah dari dapur rumah tangga seperti itu. Oke, saya balik dulu ya. Jadi, nah sebenarnya ekoenzim ini sangat gampang dibuat ya. Kemudian apalagi ya untuk sisa seperti sisa sayuran rumah tangga ya itu pasti kan selalu tiap hari pasti ada gitu loh. Kemudian gula ya mungkin gula mesti beli. Jadi ini jadi bahan-bahan yang ada ini sangat gampang kita dapatkan sebenarnya. Kita ke ini siapa penemunya? Ya, penemunya ini Dr. Rosukon ya, kemudian Dr. John Ong ini adalah yang mensosialisasikan ya, lebih istilah kata lebih menyebarluaskan lah ya manfaat daripada ekoenzim ini gitu loh. Ya, nah Dr. Rosukon sudah terlibat ya, penelitian itu sudah lebih daripada 30 tahun. Ya, makanya dia disebut sebagai pencipta dari ya di Rayong ya, kalau nggak salah provinsi Rayong ya. Dr. Rosukon ini sebenarnya dia ada mengidap ini ya kelainan darah dari kecil. Ya, jadi
Nah, di Thailand kan kita tahu pertanian-pertanian itu kan memakai bahan-bahan kimia gitu. Nah, jadi dari situ Dr. Osukon teknologi ya untuk memanfaatkan potensi penuh dari organisme tanah dengan menggunakan limbah organik. Nah, kemudian Dr. Osukon ini juga adalah orang Asia pertama yang menerima gelar PhD ya, itu pengobatan alternatif sih. Juga mendapat penghargaan dari FAO Bangkok ya, juga beberapa penghargaan dari ini PBB seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang di bawah itu kan Dr. John Ong ya, tadi kan di video awal sudah ada di Penang, Malaysia, ini Malaysia. Ya, nah dia belajar di Dr. Osukon itu 2006, waktu itu sebenarnya adalah mau belajar tentang pengobatan alternatif gitu loh. Tapi karena waktu itu diceritakan dia melihat ya ada peta di tempatnya Dr. Osukon, di kondisi alam sekarang seperti apa, pulau-pulau mana yang akan tenggelam. Nah di situ dia terkejut gitu loh. Kemudian untuk ini ya tentang menyelamatkan bumi gitu loh. Ya, jadi dari situ dia belajar dengan Dr. Osukon gitu loh. Jadi ini Dr. John On ini sebenarnya juga dia seperti relawan juga ya, karena dia sering terjun juga ya di kondisi-kondisi kalau pada saat ada bencana seperti waktu bencana yang tsunami di Asia, dia juga turun ke. Kemudian dia kalau setiap dia kasihkan ini ya eco engine ya, dia selalu juga meminta kalau bisa selalu berpola makan nabati seperti itu. Oke, nah ini Dr. John ini juga seorang peneliti naturopati dari Penang ya. Ini juga pengobatan alternatif juga seperti itu. Sebutkan ya Dr. Osukon ya, aktif terlibat, oke. Ya, jadi mendorong semua orang untuk membuat enzim sampah ya, ekoenzim di rumah untuk memulihkan lapisan ozon kita dan meredakan pemanasan global. Oke. Nah, sekarang dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi di sini mungkin saya ingatkan kembali ya, mungkin tujuan utama membuat ekoenzim itu adalah sebenarnya mengurangi ya sampah rumah tangga kita agar terbuang ke TPA. Ya, tadi udah saya jelaskan ya, ininya tujuannya juga. Oke. Nah, kita lihat ya, mengapa ekoenzim juga nih. Jadi selama ini kita tahu ya, produk-produk rumah tangga kita semua dari kain pel, ya kan, ini semprotan serangga, dari sabun, ya pemutih, ya kan, ini segalanya semua adalah yang ini, racun-racun yang ada dalam rumah kita gitu. Nah, kita lihat dari mulai bangun pagi, dari pasta gigi aja kita sudah menggunakan itu kayak bahan kimia sintetis ya. Kemudian sabun untuk mandi, cuci pakaian, ngepel, cuci toilet, semua ini adalah kimia sintetis yang mana ya cara pembersih ini akan mengalir ke selokan kita, lalu ke sungai, ke lautan dan samudra gitu loh. Padahal sebenarnya balik lagi ya, kembali lagi kan terpakai hanya 1% aja gitu. Nah kita lihat seperti ini ya, pembersih dapur, sabun, sabun lantai, kosmetik, ya kosmetik juga bahkan ada pengharum ruangan, deterjen, semuanya ini. Ya, jadi untuk mendapatkan harga ekonomis akhirnya bahan pembuatan sering menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dan kemudian satu lagi nah ini juga berhubungan ya dengan persoalan lingkungan ya. Karena kita tahu kemasan-kemasan dari barang-barang yang pemakaian produk sintetis tersebut tentu akan terbuang ya. Terbuang atau terbuang di alam ya kalau tidak didaur ulang kembali seperti itu. Nah, inilah yang mencemari lingkungan juga. Oke, kemudian, jadi ini ekoenzim adalah salah satu alternatif alami ya dari bahan kimia sintetis yang berbahaya di rumah gitu loh.
Ya, jadi dengan membuat ekoenzim kita sudah mengurangi lah produksi limbah kimia sintetis. Sayangi bumi, sayangin diri. Ya, apalagi ini kan banyak ya teman-teman yang masih masa depannya masih panjang, tentu kita nggak mau ya. Dunia kita ke depan makin lama juga tambah rusak gitu loh. Nah, dengan membuat ekoenzim, berarti kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Ini jam berapa ya misalnya? Sapo sampai jam ini sekarang 7:30. Sapo Nah, sekarang ini jam berapa nih? Ini udah jam berapa? Ini 7:30. Nanti aku bakal notice kalau waktunya udah mau habis sampai jam 9 kurang. Ini kita lewatin aja lah ya, polling itu kita lewatin aja lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, soalnya polling juga makan. Oke. Nah, jadi ini sebelum kita masuk ke ini ya, saya akan sharekan dulu manfaat nih. Biasanya manfaat orang kan jadi lebih semangat nih kalau dengar gitu ya. Oke, pertama tadi saya bilang berbagai manfaat, kita mulai dari sampah manfaat untuk rumah tangga dulu. Nah, ini ya, ini kita bisa menggunakan ya untuk sebagai pencuci buah dan sayur. Ya, ini foto ini adalah foto di rumah saya nih. Saya setiap pulang dari pasar pasti semua saya rendam dulu dengan ekoenzim. Ya. Nah, ini mampu menetralisir pestisida, herbisida, bahan kimia, logam berat dan sel parasit. Kemudian manfaatnya apa? Ini foto yang sebelah kanan ini, ya, foto yang sebelah kanan ini saya habis simfasien ya, Pak. Kan kita simfasien udah jam 9 lebih ya. Kalau ke pasar itu udah pasti udah siang. Nah, ini salah satu contoh, sampai rumah sekitar jam 11, ini kondisinya agak layu ya. Setelah itu saya rendam 1 jam ya, hampir 50 menit. Nah, ini sebelah kanan bawah ini kelihatan ya, selnya bisa segar kembali. Oke. Kemudian ini kita lihat, ini adalah foto yang dari testimoni yang dari teman-teman ya, ini yang tentang zat lilin ya, yang pada apel biasanya sering ada nih. Nah, dia mencuci dengan air biasa begini, ada pakai safeguard juga, safeguard fruit ini ya, hasilnya masih seperti ini. Tapi dengan ekoenzim 45 menit itu sudah berkurang. Nah, yang foto kanan ini adalah foto dari saya juga, ini plum. Ya, ini saya beli plum ini. Ya, setelah ada beli plum itu, tapi saya tambah, saya mesti pakai sikat lagi, pakai sikat sikat gigi itu ya, saya sikat kembali plumnya akhirnya seperti ini. Nah, ini jadi banyak testimoni yang saya sudah juga lakukan. Oke. Nah, ini menghilangkan kutu di beras. Ya, jadi hanya dengan menaruh satu atau 2 botol ekoenzim dengan kondisi tertutup ya, itu berasnya itu sudah kutunya itu sudah pada kabur semua. Ya, itu ada videonya sih, saya lewatin aja lah ya. Oke. Nah, kemudian untuk mencuci toilet ya, itu bisa menjadi lebih bersih, tidak berbau dan tidak mudah tersumbat. Nah, ini pel lantai ya. Jadi pel lantai ini bisa membasmi kuman, minyak, serangga dan tikus akan berkurang. Ini pel lantai sendiri saya punya di rumah, sekarang kan saya udah terapin juga pel lantai ya. Biasanya semut itu banyak sering ya naik ke meja, kadang karena anak saya kan kalau suka makan kadang kan roti atau apa sering jatuh ya. Jadi itu semut sering banyak. Nah, sekarang dengan adanya pemakaian ekoenzim, sekarang semut pun sudah berkurang ya. Bukan berkurang, sama sekali sudah tidak ada. Ya, ini adalah testimoni saya langsung. Nah, cuci piring pun saya sudah pakai. Jadi dengan cuci piring ini akan lebih keset. Ya. Nah, ini jadi bisa membasmi minyak dan bau. Kemudian untuk cuci pakaian, ya mungkin ada teman-teman yang misalnya kos atau apa, nah ini cukup hanya dengan direndam dan 1 malam dengan ekoenzim itu katanya bisa membuat pakaian lebih putih seperti itu. Ya, menghilangkan noda dan mudah dibilas. Nah, kita lihat ya, ini sekarang adalah zat pemutih ya. Jadi jangan dipikir kadang kita sering mendapatkan memakai zat pemutih itu agar baju kita kelihatan putih ya kan. Padahal sebenarnya zat pemutih itu kan zat Florence ya. Nah, ini yang masuk ke dalam tubuh kita gitu loh. Jadi
itu ada unsur-unsur halogen ya yang meliputi fluoren, klorin ya. Jadi dan banyak digunakan sebagai pemutih pakaian. Nah, jadi ini pelembut pakaian juga mengandung metiliso apa ini? Waduh, ini saya nggak ngerti nih, kimia juga jeblok. Ya, pokoknya intinya menyebabkan iritasi kulit deh. Ya, nah ini sebenarnya sih kurang bagus lah. Kalau bisa hindari zat pemutih dan pelembut seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini ada kelihatan ya, kadang kita sudah memegang apa ya, memegang zat pemutih ini, maka kan sering kan apa pemutih ataupun ini ya, karena kan kalau bisa kan pakai sarung tangan. Kalau enggak kita lihat tanpa kita sadari, walaupun kita sudah cuci tangan, ya kita pikir sudah nggak ada. Ternyata kalau disinar dengan apa ya UV ya, sinar lampu UV itu masih kelihatan sebenarnya. Oke. Nah, ini untuk keramik ya, dinding keramik ya dan lantai yang bercat seperti ini bisa bersih ya. Ini sebelumnya dinding seperti ini, sebelah kanan ya ini sudah bersih. Lantai keramiknya kotor seperti ini, sebelah kanan, nah ini sudah bersih seperti ini. Ya, jadi ini tanpa perlu lagi kita beli apa sabun untuk ini. Kemudian membersihkan minyak. Ya, ini biasanya sih banyak ya kalau ibu-ibu suka nih. Jadi dapur kan biasa berminyak, jadi ini dia bisa bersih, nah seperti ini fotonya. Ya, yang atas seperti ini, kemudian setelah sudah dibersihkan dengan ekoenzim, nah ini dia bisa lebih kinclong seperti ini. Oke. Nah ini adalah perbandingan ya kalau air ya dengan minyak ya seperti ini, kemudian air, minyak dan sabun ya seperti ini, tapi kalau sudah ditambah dengan ekoenzim, hasilnya kan seperti ini. Ini pun saya sudah cobakan ya ke wastafel saya, ke bathtub saya yang bisa mampet itu ternyata sangat efektif seperti itu. Nah ini bagi yang ini ya, yang suka piara ikan, hanya dengan 1 tetes loh. 1 tetes loh, bayangkan aja. Ini saya pikir akuariumnya ukurannya sekitar kalau nggak 30, 40 kali mungkin 60 ya. Hanya dengan 1 tetes saja, jadi airnya sudah jernih selama 1 bulan. Ya, oke. Nah, ini ada yang testimoni ya dicelup dengan ekoenzim selama satu ini ya, 1 malam ya, semalam ya, langsung sudah bisa seperti ini. Tapi hati-hati, ini kalau yang stainless, kalau yang dari besi makin dicelup, makin karatan tuh. Ini kayaknya adik saya ada nih, si Lina ada di sini nih adik saya. Kemarin dia cuci ternyata besoknya langsung karatan semua, ternyata ya itu besi gitu loh. Oke. Nah ini juga buat yang kalian ya yang kalau di kos atau di mana ya, ini juga ada testimoni nih dari kemarin teman-teman. Hanya menaruhkan ekoenzim yang masih dalam berproses ya, taruh aja 1. Itu nyamuk-nyamuk sudah nggak ada. Ya, bayangkan aja hanya dengan menaruh itu ekoenzim sisi tertutup ya yang masih berproses ya, nyamuk aja pada minggat gitu loh. Kemarin beberapa teman-teman sudah mengamini juga itu. Oke, nah itu manfaat rumah tangga. Ini masih banyak. Ada yang bertanya nih. Oke. Kalau untuk rendam ikan bisa nggak? Karena sekarang ikan nanti dulu, nanti selesai saya habisin manfaat dulu baru tanya ya, oke ya. Oke. Nah ini sekarang manfaat untuk tubuh dan kesehatan. Nah ini sebelumnya ya, ini disampaikan, ingat ya, ekoenzim ini tidak boleh diminum, ya. Walaupun nanti wanginya seperti arak dengan pikir ini bisa buat mabuk-mabukan, ini nggak boleh, ya. Ini karena kenapa? Karena ini proses fermentasi ini menghasilkan metanol dan etanol ya. Jadi kalau kita minum dalam jangka panjang ya, jangka panjang dan rutin itu akan merusak organ tubuh juga organ ini ya, saraf di mata. Ya, jadi ada kejadian yang mana akhirnya menjadi buta seperti itu. Oke. Nah, sekarang mulai dengan berkumur-kumur. Ya, menyegakkan mulut, mencegah pendarahan gusi dan sariawan. Jadi kalau ada sariawan, ada sakit di gusi, ya kan, sakit gigi, ya kan, kumur-kumur. Saya waktu dari bulan 3 gigi saya goyang, sakit sekali. Mau ke dokter, dokter pribadi yang biasa sering pakai ternyata tutup.
mau ke rumah sakit takut mau ke rumah sakit takut itu ya COVID ya, maksudnya kan waspada, jadi nggak berani. Akhirnya apa? Saya kumur-kumur. Nah dengan kumur-kumur akhirnya itunya juga hilang. Ya rasa sakitnya juga hilang seperti itu. Jadi sampai sekarang berarti saya mungkin sudah ada hampir 3 bulan lebih ya, saya nggak pakai odol untuk cuci gigi. Saya hanya pakai ini EcoEnzyme aja untuk gosok gigi. Ya dan itu sering pakai masker ya, hawa di mulut pun tidak terlalu tidak begitu bau ya. Oke, nah ini juga ada ya kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu bisa bagus katanya, apa ini saat COVID sekarang ya, kita kumur-kumur kan katanya kan virus itu kan nempel dulu di tenggorokan ya, nempel di tenggorokan dulu ya kan. Jadi harusnya kalau kita dengan kumur-kumur tentu itu mungkin ada bagusnya untuk mengeluarkan gitu loh kalau ada virus. Jadi cara kumur-kumur tuh kita menengadah ya ke atas ya seperti itu. Nah itu saya sudah lakukan. Jadi setiap hari saya kumur-kumur nih, sama cuci muka. Kalau cuci muka pun saya pemakai EcoEnzyme. Oke. Nah kemudian apalagi? Nah ini baru kesaksian nih yang kemarin nih baru saya dapat dari teman dari Facebook juga ya. Katanya kalau rambut yang ini yang sudah agak ini katanya bisa bagus juga, tapi sebenarnya sih nggak semua ya sepertinya ya. Kemarin kita ada bedah buku, nggak semuanya bisa sih sebenarnya. Tergantung, kadang ada yang mungkin kulit kepalanya itu agak ini ya tidak begitu membuka sehingga rambut susah pertumbuhannya. Tapi dengan pakai coenzyme dia jadi terbuka ya, tapi mungkin belum tentu semuanya. Ya kalau memang sudah nggak ada akarnya ya buatlah gitu loh, terpaksa yang kok rambut kalau begitu. Oke, nah ini tadi kumur-kumur ya, oke. Nah sekarang cuci rambut ya, saya cuci rambut ini bagian rambutnya yang sering rontok ini sangat bagus. Ya, sekarang saya, istri saya juga pakai, rambutnya sudah sangat berkurang rontoknya. Rontok masih ada tetap pasti, tapi sangat berkurang. Ya biasanya sekali rontok bisa bisa 7-8 itu ya katanya helai, tapi sekarang sih udah tinggal sedikit sekali. Ya, kemudian bisa juga untuk sabun mandi ya. Nah, saya sabun mandi juga saya campur. Ini kalau saya sih nggak gitu sensitif ya, tapi istri saya bilang sekarang kulitnya jadi lebih lebih nggak gitu kering lagi lah, istilahnya seperti itu. Ya, nah ini kemudian untuk rendam kaki ya, detox ya. Kalau yang nggak bisa tidur ya, ini dia bisa membantu ya, memproses penyembuhan penyakit juga, meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan insomnia. Ya, jadi hanya dengan direndam ya, mempelancar peredaran darah, memberikan rangsangan terhadap titik saraf juga. Jadi hanya dengan direndam aja akan lebih ini. Ini juga kemarin yang suster yang jaga mama saya juga sempat 7 hari tidak bisa tidur sama sekali, 1 jam pun tidak bisa. Tapi akhirnya dengan rendam pertama dia bisa tidur 3 jam, tapi sampai rendam kelima kali baru benar-benar bisa tidur kembali. Nah ini seperti ini ya cara rendamnya ya. Jadi ditutup semua seperti orang sauna ya, tutup semua, kaki direndam seperti ini. Ya ini juga bermanfaat di medis juga ya, bisa melawan parasit dan kuman ya, menyebabkan infeksi. Ya ini beberapa bakteri ya. Ya, saya lewatin aja bakteri ini. Nah, kemudian untuk alergi ya, yang alergi seperti ini bisa dipakai. Ya, ini adalah testimoni sebelum dan sesudah. Yang tengah ini sebelum, yang sebelah kanan sesudah. Yang atas sebelum, dan yang bawah ini sesudah. Ya. Nah, ini kemarin baru ada yang kirim juga di WA group ya, testimoni ya. Mengobati eksim ya, jadi kakinya seperti ini setelah sudah direndam airnya seperti ini. Jadi ini banyak sekali manfaat yang sering disaringkan oleh teman-teman gitu loh. Nah ini adalah ini pasien Dr. John sih waktu itu ya, yang ini ada seperti penyakit kulit ya, anak kecil, tapi dalam tempo nggak sampai 2 minggu sudah bersih. Nah, anak bayi biasanya yang sering katanya ASI ya, bekas ASI atau susu, ya ini sering ruam-ruam ya. Nah, ini bisa nih. Ya, yang alergi tangan, yang eksim seperti tadi juga sampaikan ini bisa. Kemudian bisulan di mata.
ya kalau ada bisulan ya itu hanya dikasih kapas ditempelin. Nah ini sudah terbukti. Ya ini ada ininya. Kemarin saya sempat bisulan juga di paha waktu di Palu ya. Saya kebetulan ada bawa ekoenzim kan buat ini, buat kumur-kumur. Jadi waktu itu saya lupa ya, akhirnya udah hari keberapa kok makin besar. Tiba-tiba ingat saya tempel. Ternyata benar pagi tempel, sorenya sudah langsung kempes. Besoknya hilang. Kemudian ini untuk luka. Kalau luka kena benda tajam berdarah ya, ini langsung pakai akan sangat bagus. Langsung dicelup. Ya, coba lihat dari tanggal 2, ya, tanggal 3, tanggal 4, langsung ini, tanggal 9 sudah tidak ada jejak. Kemarin ada anak yang di depo, kejadian katanya tangannya kena, ya, tangannya ada kena ya, akhirnya langsung di itu ya, langsung dikasih celup oleh itu yang PIC depo, kemudian itu sudah langsung berhenti katanya seperti itu. Oke. Nah, ini mengobati, ini kubitus ya. Kalau orang yang stroke yang terbaring itu, ini adalah yang kalau yang luar-luar. Nah, kalau untuk diabetes sih sebenarnya ada yang ini ya, ada yang menyampaikan ini memang ada beberapa yang sudah sembuh juga, tapi sebaiknya sih kalau untuk yang diabetes hati-hatilah, karena kadang mungkin diabetes itu bukan dikarenakan luka semata, tapi ada juga yang dikarenakan ini ya, karena penyumbatannya aliran darah. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai lukanya sembuh tapi penyumbatan di darah itu malah membuat mampet nanti peredaran darah juga bahaya malah. Nah, ini luka bakar ya. Jadi dia lebih berfungsi itu ke luka-luka yang luar ya sepertinya ya kalau ekoenzim ya. Jadi dari luka bakar seperti ini. Nah, ini kemudian yang kemarin adalah yang gigitan lebah. Ini dari seorang dokter ya. Seorang dokter itu dia pas lagi praktek ya tiba-tiba disengat lebah. Ya, katanya lebahnya itu beracun. Dia sempat udah konsulkan ke dokter ya. Akhirnya dia langsung celup pakai ekoenzim. Ya, tapi masih butuh sampai 3 harian. Tapi katanya lebah itu sangat beracun ya. Sampai dia baca katanya sampai dikasih tahu ada yang bisa sampai meninggal juga gitu loh. Nah, ini kejadian juga kemarin sama Sesiung Janki ya. Waktu itu lagi di Dusun Kunjani ya, tiba-tiba kesengat lebah ya. Itu juga langsung pakai ya, itu langsung awalnya bengkak langsung setelah pakai dalam tempo nggak sampai setengah jam, bengkaknya langsung mengecil gitu loh. Banyak ya manfaatnya ya sampai sampai saya juga sampai ini nih capek. Oke, manfaat lainnya bisa menurunkan asap ruangan dalam 2 jam. Coba, nah ini kemarin ada yang testimoni katanya pas asap di Pekanbaru ada yang kirim ekoenzim ke papanya, kemudian pakai itu ya Humdivier ya, yang itu yang yang untuk yang keluar udara itu air itu ya. Ternyata asapnya itu tidak bisa masuk. Asapnya itu tidak bisa sampai ke dalam rumah seperti itu. Ya. Nah, ini kalau bagi yang suka piara anjing, piara binatang, ini boleh dimandikan, boleh disemprot, ya, tidak ada bau. Ini teman saya kebetulan dia sudah ngomong, saya waktu itu karena kasih dia sudah cobain, ya, sangat bagus. Memang beda katanya, tidak ada lagi. Kemudian apa? Untuk bisa mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah. Ya, sekarang kan kita tahu ya, zamannya WiFi semua serba elektronik. Ya, jadi ini sangat banyak radiasi. Ini saya kasih video deh. Saya kasih video ya. Coba saya stop saya dulu. Saya kasih video. Jadi kelihatan nggak, Michelle? Oke ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuktikan apakah ekoenzim yang dipanen taruh di toples bisa mengurangi radiasi
dan bisa menghasilkan ion negatif ya. Jadi sekarang kita akan tes pakai alat humidifier yang kita hidupin ya. Ini angkanya nyala digitalnya, dan pakai alat detektor elektromagnetik ya. Oke, kita nyalain. Jadi sebelum kita dekatkan, angka menunjukkan 1000 lebih ya, 1000 lebih ya. Oke, kita deketin eco engine-nya. Set. Berkurang menjadi 900 lebih ya. 900 lebih itu. Oke. Kita pisahkan lagi. Set. Tuh, kembali lagi menjadi 1000 lebih. Ya. Artinya sangat pengaruh sekali ada eco engine dengan tidak ada eco engine. Ya. Tuh, benar kan? Kita pisahkan lagi. Set. Angka menunjukkan berbeda lagi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Hebat banget ya Suko ya. Bisa mengurangi radiasi elektromagnetik. Iya. Nah, kemudian ini kita sih sebutnya tong ini ya. Tong eco ini ranjang eco engine ya. Kalau kita disajikan ada Fuhui Chuang, ranjang berkah dan kebiasaan ini ada namanya ranjang eco engine. Jadi kita dengan memakai eco engine yang usianya udah 1,5 bulan dalam proses fermentasi, udah lewat dari 1,5 bulan ya, taruh di bawah ranjang aja, ini akan sangat memberikan manfaat. Ya, bisa memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Nah, ini juga saya sudah taruh di kamar mama saya, di ranjang ini, ranjang bawang mama saya, dan memang hasilnya berbeda. Ya, itu yang jaga itu bilang biasanya kan orang tua kadang kan ada semacam ada sedikit aroma ya. Jadi ini katanya beda. Ya, sekarang sudah nggak ada sama sekali gitu loh. Ya. Nah, kenapa ini bisa ada? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena eco engine itu dia menghasilkan ion negatif. Ya, ion negatif itu apa? Kalau kita sering ya, ini seperti petir ya, atau kita kalau ke pantai kan sering ada ombak di laut ya. Kan kita rasanya gimana gitu loh ya kan? Ini udaranya, atau di air terjun. Ya, atau kemudian kita seperti contoh di pohon pinus ya, kalau kita misalnya capek, kadang kita berhenti di bawah pohon pinus, itu sebentar aja kita udah kembali lagi ini energi kita seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud ion negatif ya. Jadi ini, nah eco engine ini memancarkan ion negatif. Nah, kenapa? Kita bayangkan aja seperti tadi kutu di beras aja bisa kabur gitu loh. Padahal itu eco engine itu nggak dibuka seperti itu botolnya. Ya, kemudian, nah ini manfaat lagi untuk alam ya. Nah, ini jadi eco engine ini bisa untuk membersihkan udara, ya, menghilangkan bau. Jadi kalau di rumah misalnya ada bangkai tikus atau kita nggak, misalnya ada tikus mati atau gimana ya, kita semprotkan aja. Kalau ada WC yang bau, kita semprotkan aja. Ya, itu akan hilang baunya. Saya udah coba ya. Ya, kalau memang bisa. Padahal hanya dengan pemakaian 1 liter air ya, dengan 1 mili itu 20 tetes. Sangat sedikit memang, tapi itu sangat efektif. Ya, kemudian saya juga pakai sebagai desinfektan ya sekarang ya. Desinfektan itu 1:400, saya sudah semprot untuk pengganti alkohol. Ya, karena kenapa selama ini kita tahu kan alkohol selama ini lagi wabah COVID kan kita sering semprot ini ya, semprot tubuh kita dengan alkohol ya. Padahal kan bakteri yang bagus di tubuh kita itu ada 95% ya, yang baik. Bakteri jahat 5%. Tapi dengan kita sering semprot alkohol, bahan-bahan kimia ke tubuh kita, akhirnya bakteri baik di tubuh kita akan, istilah kata, akan mati ya. Nah, justru bakteri jahat yang nanti akan malah tambah berkembang seperti itu. Oke.
Nah, ini kemudian ekoenzim bisa menyuburkan tanah ya, karena dia bersifat ini ya, katalis ya, dekomposer, kemudian bersifat reformasi dan rekonstruksi. Ya, jadi ini dia bisa merubah ya dari apa N2O itu apa ya, kalau nggak salah N2O itu jadi nitrogen ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini dia bisa mengurai itu unsur hara gitu loh. Jadi sangat bagus. Nah, ini adalah ini ya mentor senior Pak ini ya relawan senior yang mentor juga Pak Johnny Oy di Batam yang punya Dahlia Farm ya. Coba lihat itu dia punya bangkuang. Bangkuangnya aja hampir sebesar kepala dia loh. Ya. Nah, cabenya, kemudian ini pepaya. Lihat pepayanya 7-8 kilo ini. Ya, hasilnya tebal, dagingnya sangat tebal, ya. Panen pisang, kemudian jeruk nipisnya aja juga kecil seperti ini ya, dibandingkan dengan uang logam seperti itu. Jadi sangat baik buat ini tanaman-tanaman juga. Nah, ini kita lihat lagi singkong, singkong sampai sebesar sepanjang ini ya. Ya, ini labu ini ini semua dari hasil pertanian dia. Ya, jadi dia mengaplikasikan ekoenzim di perkebunan dia seperti itu. Nah, ini yang dari DHL Buleleng ini yang di Bali ya. Mereka kemarin saya ambil dari Facebooknya. Ya, jadi ini buah ini cabai ya, cabai yang kalau pakai ekoenzim dengan enggak ekoenzim itu lihat perbandingannya. Ya, tanaman terong juga sama, daunnya bisa perbandingan. Ya, jadi ini pakai dengan tidak pakai kelihatan sekali gitu. Nah, ini juga mereka aplikasikan untuk tanaman padi ya. Jadi kalau yang Ibu Yuli yang di Bali, ya, dengan dalam masa 35 hari itu sudah beranak banyak nih. Ini padinya seperti itu. Ini, nah ini aplikasikan ini, oke. Kemudian untuk untuk air ya. Jadi air yang kita ini kalau nggak salah di Cebu ya, Cebu di Malaysia ya, di danau itu tempat wisata juga mereka menuangkan yang awalnya masih seperti ini ya, banyak lumut, banyak ini ya kotoran alga dan sebagainya, tapi setelah dituang nih hasilnya seperti ini. Ya, ini hanya dalam 2 hari ya, tapi tentu biasanya sih membutuhkan waktu cukup lama. Kemarin kita ada tuang di danau ini ya, Kenari Hijau yang di PIK. Hasil yang didapat itu menurut laporan beberapa warga sekitar yang tempat kita tuang, ya sekarang itu bau sudah berkurang. Biasanya sih bau karena di situ tempat itu ya dekat pasar ya, jadi itu banyak air dari pasar buang ke danau tersebut. Nah, kemudian ini Pak Johnny Oy lagi, dia punya kolam ya, kolam air hujan ya. Nah, dia aplikasikan dengan rasio 1:50.000 sampai 100.000. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, sangat jernih ya. Nah, kemudian dia ada kolam lain lagi yang dia buat perbandingan. Ada yang dia tuang setiap hari dengan takaran tertentu, ada yang ini ya berkurang waktunya, semakin berkurang, dan ada yang sampai tanpa dituang sama sekali. Hasilnya kita bisa lihat yang perbandingan 1 dengan yang 5. Ya, jadi kelihatan sekali ya, ada pakai dan ada tidak pakai seperti itu. Kemudian ini ada ini ya di Taiwan ya, Taofen ya. Jadi di sini ada kandang hewan ya, kan kalau nggak salah ternak babi ya. Nah, di sini udaranya sangat kotor dan bau. Tapi hanya dengan menempatkan ekoenzim dalam tong seperti ini ya. Nah, ini udara yang sekitar sebelah kiri ini sudah tidak begitu berbau dan bersih. Ya, jadi ini ekoenzim ini bisa bisa semacam filter ya. Kenapa? Tadi kan sudah disebutkan dia mengeluarkan ion negatif seperti itu. Nah, ini takarannya, oke. Oke, Michelle. Nah, tadi ada yang mau bertanya ya? Boleh lah 2 orang dulu ya. Biar saya istirahat dulu. Jadi masih sebenarnya nih kita makin setelah tadi Sepo bilang banyak banget kan manfaat dari ekoenzim sendiri. Nah, makin banyak nih di kolom chat ini yang penasaran sebenarnya formula untuk bikin ekoenzim sendiri itu gimana sih? Ada tahap-tahapnya kah kayak gitu? Kayak gitu.
Terus kayak misalnya untuk ada yang tanya nih tadi juga, ada yang tanya kalau misalnya untuk ikan, untuk cuci ikan itu boleh gak sih? Secara ikan itu mungkin sekarang ada beberapa yang pakai pengawet dan segala macam. Tuh. Mungkin Sepo bisa Sepo kasih tahu tentang ini dulu sih, formulanya seperti apa. Soalnya banyak teman-teman banyak yang penasaran di sini. Dulu ya, cucikan dulu sih kita nggak tahu ya, tapi artinya karena kan saya sendiri kan di rumah sudah vegetarian ya, jadi kita nggak ini, dan sepertinya teman-teman sih tidak ada ya. Nah kalau untuk cuci buah kan sudah tadi udah jelasin ya, itu bisa ya, tapi ya boleh coba gitu loh, karena kadang dalam hal-hal begini butuh juga teman-teman kan testimoni juga kan gitu loh, kan nggak semua karena kita pas kebetulan kita aplikasikan gitu loh ya. Oke, saya mulai dulu dengan ini ya, dengan membuatnya ya. Oke, sebelum masuk ke membuat dulu, ini saya akan memberikan gambaran dulu. Oke, saya akan ini dulu ya, kalau begitu berarti nah ini saya akan kasih gambaran dulu ya. Cara membuatnya, ya, cara membuat ekoenzim ini perbandingannya ingat ya, hanya 1, 3, 10. Ya, simpel sekali, 1, 3, 10, ini gampang diingat. 1 itu apa? 1 itu adalah gula. Ya, gula itu kalau di luar negeri kadang disebut molase ya. Gula. Kemudian 3 itu adalah sampah organik. Ya, bahan organik lah, kita jangan sebut sampah. Sebenarnya kita harus terima kasih ya, karena inilah sebenarnya kita mendapatkan manfaat. Jadi kita sebut bahan organik aja gitu loh. Ya, jadi 1 gula ya, kemudian 3 adalah ini ya. Nah, 3 adalah bahan organik dan 10-nya adalah air. Oke. Nah ini ya. Jadi perbandingan beratnya ini kalau harus memakai berat ya. Jangan memakai bukan volume, ingat berat. Ya, jadi walaupun ini gulanya cair, baik itu gulanya padat atau cair, tetap memakai kilo. Jangan pikir ini karena udah cair dipakai liter. Ya jangan. Kalau air kan liter sama kilo sama, tapi gula antara kilo sama liternya beda. Ya, nah ini. Kemudian jangan memakai takaran sembarangan. Kadang kan oh ya ini kira-kira misalnya 3 on. Nah, jangan seperti itu. Pakai timbangan. Ya, pakai timbangan aja, lebih bagus. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang membuat dengan takaran seperti ini ya, pakai garis-garis. Sebenarnya sih masih oke sih, tapi kita mesti tahu juga kadang botol tersebut kalau ukurannya sama besar dari atas ke bawah sama. Kalau ternyata botolnya bawah mengecil, atasnya besar, kan tentu udah beda dong. Lalu apalagi berat antara gula dengan bahan organik ya seperti sayuran, daun-daun itu kan lebih ringan, tentu berarti beda dong, ya kan? Jadi susah diaplikasi dengan cara seperti itu. Gitu. Ya, jadi kalau bisa pakai timbangan lebih bagus gitu loh. Oke? Nah, cara yang paling harus dipahami dulu adalah ingat ya, pertama itu kita tentukan dulu mau pakai wadah apa nih. Ya, ini tentukan dulu wadahnya apa. Kemudian kita mesti tahu dulu ini wadahnya isinya berapa liter maksimal. Ya, ini banyak yang terkecoh loh, banyak yang tulis 25 liter ya, ternyata isinya hanya 22 liter. Ada yang tulisnya 16 liter, ternyata isinya hanya 14 liter. Jadi kita mesti benar-benar coba dulu. Coba dulu isi air ditimbang bisa, karena air kan liter sama berat sama, itu boleh ditimbang, kita tahu beratnya berapa. Ya, jadi jangan sampai banyak yang terkecoh gitu loh. Kemudian, contoh nih, ini misalnya tempatnya, wadah ini adalah 10 liter ya, 10 liter maksimal, udah dicoba misalnya. Nah, itu kita pakai 60%. Ya, 60%. Jadi kenapa 60%? Agar dia ada ruang fermentasi seperti itu. Jadi kalau 60% dari 10 ya tentu 6 liter. 6 liter itu kan 6.000 ya. 6.000. Nah, kalau 6.000 ya, kemudian gulanya berapa? Gulanya 600 karena kan 10%. Tadi 10, 30 ya kan? 10, 31 kan gitu kan. Jadi gulanya itu apa?
10 itu kita sebut inilah gula lah ya. Gulanya berarti tadi 10 dari 6.000, berarti 6.000 ini kan 10-nya. Apa 100-nya? 10 lah, enggak. Gulanya satu kan, satu bagian kan. Nah, kemudian ini kalau sisa buah dan sayurnya itu kali 3 dari gula. Jadi 1, 3, 10 seperti itu. Ya, ini cara yang ini dulu gitu loh ya. Jadi wadahnya dibersihkan dulu. Ingat wadahnya harus dibersihkan dulu dari sabun sisa kimia. Ada yang dari drum kaporit, jadi benar-benar bersih dulu. Ya, tadi sudah diukur. Kemudian masukin gula. Ya, sesudah masukin gula dari 10% dari air ya. Baru masukin 30% ya dari berat air. Tadi kan kalau gula 10%, ini buahnya 30%. Kemudian habis itu tutup rapat, tulis tanggal kapan dibuatnya dan kapan panen. Ya. Jadi seperti itu aja. Nah, saya akan balik lagi dulu buah-buah apa aja yang boleh dipakai ya. Oke. Buah yang boleh dipakai adalah buah atau sayur yang boleh dipakai adalah yang belum dimasak ya. Yang belum dimasak, belum digoreng, belum ditumis, dibakar, diasinkan, itu yang tidak boleh. Dia harus buah yang mentah. Oke? Ya, ada yang tanya, nasi boleh nggak? Ya, nasi yang nggak boleh kan, sudah ditanakkan gitu kan. Kemudian apa? Itu jangan yang kering dan keras. Kering itu seperti misalnya kulit salak, kemudian kulit jagung, tungku jagung, ya kan ini kulit kacang, nah itu jangan, itu kering. Kemudian kalau yang keras seperti batok kelapa, apalagi ya biji mangga, ya itu yang keras ya. Keras ini ibaratnya kalau kita pakai pisau nggak bisa potong gitu loh. Banyak orang kadang bertanya, Sesiong bisa nggak kalau untuk semangka? Kan katanya kulitnya keras. Tapi kan bisa dipotong pakai pisau kan. Kalau saya pakai standar begitu aja. Ya, jadi kalau nggak bisa potong pakai pisau itu baru termasuk keras gitu loh. Kemudian kenapa kering dan keras tidak bisa? Kalau kering itu tentu enzimnya tidak ada. Kalau keras itu dia tidak bisa fermentasi. Kemudian berlemak ya. Berlemak itu seperti alpukat, durian, kelapa. Kenapa? Karena ekoenzim itu nanti fermentasi dia tidak bisa mengikat lemak gitu loh. Ya, kayaknya nggak bisa. Kalau mau pakai boleh tapi sedikit. Terutama di wadah besar boleh, wadah kecil jangan. Oke. Nah, seperti daun ya, daun kering ini nggak boleh. Daun, batang, akar pisang nggak boleh. Batok kelapa tadi, ampas tebu. Ya, ini kan sudah diperas, nggak boleh. Kepala nenas, ini kenapa? Kepala nenas ini takut itu dia berduri ya, takut kena tangan seperti itu. Ya. Kemudian singkong, nah kulit singkong tidak boleh, katanya ini ya, itu kering ya, kulit ubi. Nah kalau cabai mungkin ini kan takutnya panas seperti itu. Ya. Nah ini kulit durian nggak boleh, kena tangan nggak bagus, biji pinang keras, kulit pete, kulit jengkol kayaknya bau. Ya, batang jagung kering. Kemudian apalagi bunga-bunga ya, tanaman yang beracun ini kadang ini bisa beracun atau bisa buat alergi ya. Nah, ini jangan sebaiknya. Nah, itu tadi udah bahan, kemudian gula. Gula yang dipakai adalah bisa molase cair, molase kering, gula aren, ya, gula kelapa, gula lontar, gula merah itu boleh, ya. Kecuali gula pasir, karena gula pasir ini dia sudah memakai proses kimiawi yang mana mineralnya sudah tidak ada. Oke. Nah, kemudian sebentar saya balik lagi, tapi hati-hati juga ya, kadang kita dapat ini ya, gula merah yang di pasar kadang ada yang sudah campuran gula putih sih gitu. Cuman mungkin ya kecampur kadang ada, tapi jangan yang terlalu banyak lah campurannya gitu. Kemudian air yang bisa dipakai, air sumur, air buangan AC, air pump, ya itu bisa dipakai. Ya, kalau air pump itu 24 jam dia diendapkan dulu, jangan sampai kaporitnya itu nanti masih ada kaporit. Bisa air isi ulang, air hujan. Nah, air hujan juga jangan tampung melalui yang genteng atau pipa ya. Kemudian
kalaupun yang langsung di tengah lapangan kita ambil, sebaiknya endapkan dulu. Karena kan tahu sendiri sekarang kan udara kan banyak debu dan sebagainya, jadi harus endapkan dulu. Ya, air galon tidak disarankan karena kan mahal gitu loh. Nah, ini wadah yang bisa digunakan, ini harus penting hati-hati. Tadi saya udah jelasin ya, wadah yang berapa liter itu. Wadah harus wadah plastik, tidak boleh dari kaca. Ya, karena kalau kaca nanti bisa pecah bahaya. Kemudian tidak boleh dari kaleng atau logam, karena itu bisa korosi ya. Boleh besar, boleh kecil, tapi kalau bisa memiliki tutup mulut yang besar. Nah ini kelihatan ya tutup mulut yang besar ya. Kalau ini yang botol ini tutup mulut kecil nih, ya ini lebih rentan nanti untuk meledak. Saya kasih satu video lah. Saya kasih satu video. Bentar. Saya kecepatan nggak ya, Michelle? Enggak, Sopo. Ya, nanti nggak apa, sesi tanya nanti ya. Oke ya, nanti ini saya kasih lihat. Belakang. Ini kalau pakai wadah, ya kelihatan ya gambar ya? Kelihatan nggak? Oke ya. Ini cairan ekoenzimnya explode kemana-mana, hebat. Wow. ini sudah meledak masih happy ya orangnya. Ya, jadi itu kalau kondisi kita itu lebih beresiko ya kalau yang tutup tutup yang wadah mulut kecil itu sangat beresiko ya. Jadi ada yang bilang satu hari itu buka satu kali, bahkan seharusnya satu hari itu bisa berkali-kali, bisa 7 sampai 8 kali sebenarnya. Ya, jadi makanya lebih bagus kalau pakai yang besar itu tidak pernah kedengaran ada meledak seperti itu. Oke. Nah ini ya kita lihat ya, bayangkan aja nih, ini wadah yang biasanya kan besar ya, keras ya nih, bisa sampai retak seperti ini. Ya, nah ini ada yang pakai galon, airnya muncrat semua. Ya, jadi hati-hati pakai wadah yang mulut kecil ini. Nah ini kalau ini sih yang saya praktekin ya, saya pakai satu cara, saya mengeluarkan gas melalui ke botol kecil yang diisi air gitu loh. Ya ada yang pakai balon. Nah ini salah satu cara sebenarnya. Tapi lebih bagus sih pakai wadah mulut besar lah. Kalau kecil kita juga motong bahannya mesti kecil-kecil juga lebih repot gitu loh. Oke, tadi ini sudah perbandingan saya cara buatnya sudah. Nah kemudian di sini ada tipsnya ya. Jadi kalau ada waktu ya kan boleh mau potong kecil-kecil nggak terlalu masalah. Ya kemudian ingat, jadi semakin banyak jenis macam ini digunakan semakin bagus. Dulu itu saya tahu ekoenzim itu tahun 2010 ya. Saya malah pikir dan diarahkan untuk membuat itu satu macam aja gitu loh. Kalau mau jeruk ya wangi jeruk seperti itu. Ya. Jadi itu sebenarnya tidak bagus karena masing-masing buah itu dan sayur itu memiliki enzim masing-masing. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus khasiatnya gitu loh. Ya kemudian, nah itu kalau bisa sih bahannya dicatat lah ya. Kenapa? Tujuannya nanti kita tahu. Oh kita punya kalau pakai misalnya kita pakai bahan ini ternyata wanginya seperti ini. Jadi kita bisa eksperimen sendiri. Ya kemudian kalau biasanya kan ada yang tadi wadahnya kan besar. Seperti saya ada wadahnya sampai yang 150 liter punya. Nah, kalau wadah besar itu gimana? Itu boleh dicicil. Ya, teman-teman tuh boleh nyicil semua gitu loh. Nah,
Jadi contoh tadi kan sudah ada gambaran ya, 10 liter air maksimal, kemudian airnya 6 liter. 6 liter berarti gulanya tadi 6 on, 600 gram. Kemudian apa itu ya bahan organiknya kan 1,8 kilo. Nah, kalau misalnya hari ini ada 300, ya kita catat, masukin, kita catat. Besok ada 200, masukin, catat. Nah, sampai memenuhi 1,8 kilo. Setelah itu, nanti itulah hari pertama dianggap mulai fermentasi setelah semuanya penuh. Ya, nah seperti itu. Jadi ingat dicatat untuk tanggalnya ya. Jadi ini bisa sistem cicil. Nah, berapa lama cicil? Cicilnya itu kalau bisa ya antara 7 sampai 14 hari lah. Semakin cepat selesai semakin bagus cicilannya. Nah, kemudian apa? Tuliskan kata-kata baik ya teman-teman ya. Jadi dengan kata-kata baik setiap kita mau melihat ekoenzim kita, hati kita happy, seneng. Ya, itu apa sih istilahnya ya? Kita jadi ada satu rasa kayaknya gimana ya? Sangat ini sekali gitu loh. Ya, sangat seneng lah, bahagia gitu loh. Tuliskan kata-kata baik dan penuh cinta kasih. Ya, tadi udah tulis ya, catat jenis buah dan apa yang dimasukin jadi tahu gitu. Oke. Kemudian, nah, kalau bisa pakai tambahan tutup plastik jika kurang rapat. Kenapa? Karena kalau tidak rapat nanti kebetulan ke satu ya, bisa nanti kemasukan belatung apa itu ya, kadang agak ini ya, agas atau ini ya, jadi bisa dapat maggot ya. Ya, itu bisa timbul juga, jadi mesti agak rapat seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kalau sudah jadi ya, untuk gampang patokannya ya, minggu ke-1 itu ya sama minggu ke-4 ya, hari ke-30 ya, itu coba diamati. Ini wanginya ini masih wangi fermentasi nggak? Oke, ada belatung nggak? Ya kan? Nah, ini tadi baunya kalau ada baunya got berarti ini ada masalah nih. Jadi harus diperbaiki larutan fermentasinya. Oke. Kemudian ingat untuk menghindari kontaminasi ya, ini kan dalam pembuatan nih baru ya, itu jangan terkena sinar matahari, apalagi wadahnya yang transparan ya, dan jangan ditaruh di dalam kulkas ya. Memiliki sirkulasi udara yang baik ya, ada udara, jauhkan dari wifi. Walaupun tadi kan disebut ya, kan bisa untuk menghindari mengurangi radiasi. Tapi ini kan karena ini kan baru proses ya, seperti ibarat kata masih bayi kan, masih imunnya masih kurang. Ya, jadi jauhkan dari wifi, WC dan tong sampah, tempat pembakaran sampah dan bahan kimia. Ya, jadi jangan tercemar ekoenzim kita. Nah, kalau mau bisa taruh dalam ruangan kita ya, karena ini kan ekoenzim kan menghasilkan ion negatif ya, ozon ya. Nah, ini jadi kita taruh di bawah kipas saja. Jadi kipas ini akan berputar, akan menyebarkan ya ion negatif yang dihasilkan tersebut. Nah, sekarang fermentasi itu pada 3 bulan. Ya, kenapa? Alasannya nih. Pertama, bulan pertama itu 30 hari pertama ya adalah proses pembentukan alkohol. Ya, metanol dan etanol tadi seperti itu. Ya, jadi kadang bisa aja timbul jamur ya. Ya, itu tidak masalah. Nah, bisa aja itu bahan-bahannya di atas daripada pembentukan alkohol ini. Nah, kemudian masuk ke bulan kedua ya, hari ke-31 sampai ke-60 kira-kira, itu adalah pembentukan asam. Akan menyerap kembali udara. Nah, ini yang akan menjadi masalah kalau tutup kita tidak kedap ya, tidak tutup rapat ya, dia menyerap udara yang tidak baik. Bekas tadi, bekas orang bakar sampah dan sebagainya, 2 hari ke-31, sudah harus tutup rapat dan tidak boleh buka lagi sampai panen hari ke-90. Oke. Nah, bulan ketiga, hari ke-61 sampai ke-90, itulah proses pembentukan enzim. Ya, jadi ini tidak boleh, ada orang bilang,
2 bulan boleh nggak? Tidak boleh, harus sampai 3 bulan. Benar-benar hari 90 sampai 100. Ya, ingat ya, jangan buka sebelum hari ke-90. Oke, berjalan baik, bau alkohol, ya, baik asam segar, kemudian muncul lapisan jamur atau lapisan seperti jelly, ini adalah hal yang wajar. Yang penting tadi disebutkan baunya tetap aroma arak. Seperti itu. Nah, ini adalah lapisan jamur Pithera ya, katanya kadang berenjim. Ya, katanya ini adalah bonus ya. Ada yang bilang ini adalah bonus. Ya. Oke. Nah, ini ada yang bilang kalau seperti tadi jamur itu bisa buat masker ya. Kemudian mama enzim bisa buat masker juga, bisa buat pereda sakit, penutup luka katanya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, jamur baik ya nggak masalah, tapi kadang bisa dapat jamur seperti ini kurang baik. Ya, jadi ini nanti tidak bisa dipakai ekoenzimnya untuk untuk ke tubuh ya, paling ke tanaman seperti itu. Ya. Nah, seperti ini adalah jamur yang tidak baik ya, padahal warnanya bagus ya, mengkilap seperti salju, tapi ini tidak baik punya. Dia ada lapisan bawahnya itu hitam, ya, dibiarkan nanti akan bau got. Nah, setelah itu nanti hari ke-90 panen ya, tinggal disaring pakai kain. Oke, nah hasil panen bisa dikemas di botol kaca. Nah, ini boleh botol kaca nih, atau plastik tutup rapat ya. Tujuannya apa? Kalau di botol-botol kecil, jadi gampang praktis dan penjagaan kualitas. Nah, seperti ini ya, ada yang sudah buat, dia bisa buat sebagai hiasan juga nih. Ya, bisa dari botol wine ya atau apa, dia ini bagus nih. Jadi kan, nah cuma harus ingat ya, bisa buat hiasan ya, harus ingat, harus tulis nih. Jangan nanti diminum pula nih sama anak atau siapanya gitu. Kemudian ekoenzim yang memenuhi syarat ya, pH di bawah 4 ya. Jadi aroma asam segar khas fermentasi. Ya, jadi bisa tes pakai alat atau ini kertas lakmus seperti ini. Oke. Kemudian ampas dari ekoenzim pun bisa untuk membersihkan saluran kloset ya. Jadi hanya di blender halus ya, dituang kloset malam hari, nanti pagi tinggal flush. Bisa untuk mengusir tikus, katanya dikeringkan ya, ditaruh di tempat tikus yang suka lewat. Ya, kalau yang kering juga bisa mengharumkan mobil ya. Jadi masukkan ke dalam kain ya, jadi digantung. Bisa juga untuk pupuk tanaman organik. Nah, ini ya, ini jadi yang setelah sudah tahu ekoenzim ini ya, biasanya sih semangat nih buatnya nih. Ini foto yang kiri ini foto dari apa? Ini dari saya punya nih. Jadi ini mbak saya sering bantu nih potong-potong nih, dapat buah dari tukang buah. Nah, ini Ibu Lisani dari Jambi, ya kan, sampai bawa tong ya ke tukang buah, dia tinggal mintain seperti itu. Jadi inilah semangat orang setelah sudah mengetahui ekoenzim. Ya, jadi ini di sini ini ada perkebunan di China katanya ya. Ya, ini katanya perkebunan ekoenzim di China ya, kita lihat ya, begitu bagus. Oke. Jadi ingat, tujuan utama membuat ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Ya, beribu manfaat hanyalah bonus ya. Jadi kita dengan kita membantu bumi, otomatis bumi memberikan kita manfaat ya. Berterima kasih kita dengan memberikan kita manfaat seperti itu. Ya, oke. Jadi kembali lagi saya ingatkan lagi ya, tujuan utama buat ekoenzim adalah mengurai sampah organik dapur kita. Ya. Nah, ini saya ambil bahan sosialisasi ini, saya ambil dari beberapa ini ya, beberapa referensi. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Kanan. Kanan Sepo. Nah, Nah, Sapo, dari presentasi yang tadi Sapo udah kasih tahu, banyak banget nih, kurang lebih ada 10 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama itu, aku mulai dari paling atas. Mana ya? Sebentar.
Nah, itu yang pertama mungkin tadi sudah dijawab. Jadi yang kedua itu bila luka, apakah perlu dicampur dengan air atau langsung ditetesin, Sapo? Kalau misalnya luka misalnya kena lecet atau kena baret gitu, itu langsung ditetesin atau kita perlu campur air lagi? Itu kalau luka itu dia bisa pakai ekoenzim yang murni, langsung dilap bersih, dicuci ya. Setelah itu nanti selanjutnya itu pakai semprot aja 1:400. Aha. Kalau 1:400 itu dia untuk bersifat desinfektan ya sebenarnya ya. Tapi kalau dia bentuknya itu bukan luka, hanya misalnya seperti alergi atau apa, itu 1:1000. Ya, itu karena dia biar bisa menyerap ke pori-pori. Jadi sebenarnya ini jangan dipikir semakin kental ya semakin bagus ya. Itu juga salah pemikirannya. Karena saya ambil contoh, saya ada gatal-gatal di pinggang ya. Kalau pakai celana karet kadang terlalu kenceng ya, itu gatal, alergi ya. Saya semprot dengan ekoenzim yang murni, ternyata itu nggak bisa mengurangi gatal. Tapi kalau begitu saya semprot dengan 1:1000, langsung gatalnya hilang. Ya, oke. Oke, Sapo. Terus ada pertanyaan lagi yang masuk, apa kandungan ekoenzim? Kandungan dari ekoenzim ini apa aja sehingga bisa menyuburkan atau memperbaiki kualitas tanah? Ini sebenarnya dimaksud tuh kayak kandungannya yang bisa punya efek sedemikian bagusnya gitu, Sopo. Bentar ya, buka buku dulu. Okay. Kemarin ada dari profesornya, dia ada ini ya, dia ada karena ini kan kita bukan ahli ilmuwan ya. Jadi ini kan ada grup kemarin di itu ya. Jadi mereka ada penelitian ya. Nah, dalam ekoenzim itu terdapat beberapa enzim ya, amilase, protase, lipase, pektinase, laktase. Ya, kemudian juga terdapat beberapa asam organik, ya asam laktat, asam asetat dan asam nitrat. Kemudian ada unsur haranya, nitrat dan karbonat, ya NO3 dan CO3. Kemudian ada mikroba. Ya, ada beberapa mikroba di dalamnya. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu sih biasanya sih ya sebenarnya sih jurnal ilmiahnya ada gitu loh. Tapi kan seperti saya bilang kan kita ini hanya praktisi, bukan ilmuwan gitu loh. Nanti cuma ada beberapa ini yang bisa saya yang kita kemarin dengar ya kita catat aja seperti itu sih. Oke, seperti itu Sopo. Lalu next ada pertanyaan juga, apa kandungan ekoenzim? Apakah ekoenzim ini bisa dipakai untuk jerawat nih, terutama untuk bagian wanita? Kan suka agak jerawat tuh, kita kayak tato-tato sedikit, gitu Sopo. Anak saya sendiri juga ini ya, kemarin dia punya jerawat sih cukup banyak. Ya, jadi udah sering ke dokter memang bagus, tapi setelah udah habis dari dokter nanti nggak lama kemudian ini lagi ya, timbul lagi seperti itu. Jadi sekali dokter juga hampir 1 juta lebih ya, mungkin udah habis banyak juga. Nah awalnya saya suruh dia pakai, nah mungkin ya anak muda kan pikirannya terlalu gimana ya, nggak mungkin seperti itu. Ya, tapi setelah itu dia awalnya dia pakai dan dia pakainya itu pakai ekoenzim murni waktu itu. Ternyata memang nggak gitu ada ngefek. Ya. Nah itu, tapi akhirnya setelah saya sudah kasih arahan, pakainya harus campuran begini-begini dan benar-benar itu jerawatnya udah hilang. Itu satu, tapi ingat perbaiki juga makan. Ya, jadi ada 2 hal ya, makan juga perbaiki gitu loh. Kadang ya kalau terlalu banyak yang makan gorengan ya, istilah kata darah kita kan kotor juga seperti itu. Tapi, berarti maksudnya ekoenzim juga ada yang lain juga ya, jadi nggak pure dari ekoenzim aja, mungkin dibantu sama yang lain juga, maksudnya gitu ya supaya? Dari campuran air. Oh, ya, berarti campuran dari air enzim juga, campur air kita tatap total seperti itu. Oke. Terus iya, itu kemudian disemprot juga. Semprot biasanya sih 1:1000 ya. Kemarin saya pesen dia 1:1000, sekarang udah benar-benar tidak ada timbul jerawat lagi. Oke, berarti untuk yang masalah jerawat ini bisa di 1:1000 untuk pemakaian ekoenzimnya.
Terus ada Ya. lagi yang nanya, apakah ekoenzim bisa untuk usir tikus? Gimana tuh, Sepo? Tadi kan udah sebutin ya bahwa tikus itu kalau kita taruh itu ya dengan ampasnya itu ya. Tapi ada juga yang bilang tidak bisa. Ya, ada juga yang tidak bisa. Tapi pada saya pembuatan saya ekoenzim itu saya taruhnya di garasi ya. Itu waktu itu sering banyak tikus itu dia kan buang kotoran di situ. Tapi semenjak ada ekoenzim itu tikus nggak ada di situ. Itu dari saya langsung. Tapi ada teman-teman yang bilang, ada yang bilang bisa, ada juga yang bilang nggak bisa, nggak tahu. Mungkin kadar masing-masing berbeda. Ya, kemarin yang sekulili katanya dia waktu itu berapa kali nggak ini airnya diapel ya. Ternyata tikus nggak ada lagi gitu loh. Jadi tikus itu kan dia juga aroma ya, dia pasti akan menghindar seperti itu. Terus, Ya, jadi bisa coba sendiri. mungkin bisa dicoba dulu kali ya untuk bikin ekoenzimnya, terus dicoba sendiri biar ngerasain manfaatnya gitu ya, Sepo ya. Terus ada nih, harus seperti itu. ada juga pertanyaan masuk, apakah ekoenzim bisa mengurai polusi? Pasti bisa ya, Sepo ya? Oh ya pasti dong, tadi kan dari asap kan sudah, ya kan? Dari asap juga sudah. Contoh paling simpel lah, saya sering bilang untuk membuktikan itu gampang. Ya, saya rata-rata semua ini teman-teman semua pasti kan pagi kan ada masuk ke toilet. Coba deh, habis dari toilet itu disemprot, nanti cobain baunya seperti berkurang nggak baunya atau hilang apa tidak. Udah itu aja. Ya, seperti itu. Oke, Sepo. Bentar. Terus ada lagi pertanyaan yang masuk. Ekoenzim yang di bawah tempat tidur, apakah botolnya itu dibuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Iya. Oke. Terus ada lagi nih, ada cairan yang disebut nitrobakteri. Keterangannya mirip, bagaimana penjelasannya? Seperti itu sih dari pertanyaannya. Mikrobakteri yang mana? Kalau memang ekoenzim sih ada menghasilkan mikrobakteri kan, tapi bakteri yang baik kan, tapi saya nggak tahu yang dimaksud itu apa gitu loh. Kan seperti ada yang bilang contoh POC, tapi kan jelas kan apa itu, tapi ini mikrobakteri yang mana gitu. Ekoenzim yang menghasilkan mikrobakteri, tapi yang baik gitu loh. Oke, terus next-nya untuk membuat ekoenzim ini, sisa sayur atau buahnya itu dalam keadaan kering atau basah atau udah tercuci? Oke. Kalau yang tentu tidak boleh kering. Maksudnya kering ini kering apa? Bukan kering sampai kering layu atau ini bukan kan? Maksudnya kering tidak ada berair kan gitu kan? Iya. Jadi gini, contoh aja. Saya ambil buah dari pasar, ambil buah dari tukang buah. Habis itu saya rendam dulu. Saya rendam dengan ekoenzim dulu. Kenapa? Saya kan takut juga kadang ada kotor atau bakteri kan, saya rendam dulu. Habis itu saya tiriskan. Tiris, udah agak tiris, ya udah baru tinggal cemplungin aja gitu loh. Oke, Sepo. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan kering, ya memang ya kering, basah, tapi basah kan jangan sampai terlalu berair dong, karena kan itu kan dengan ada air kan berarti udah menambah volume daripada air tersebut seperti itu. Nah, kalau masalah cuci, kan ada orang bilang gini, kalau saya minta buah dari pasar, cuci apa enggak? Nah, sekarang saya balik lagi. Kalau saya setiap hari kumur-kumur, ya saya gosok gigi dengan ekoenzim, masa sih saya pakai buah dari pasar tanpa saya cuci? Ada yang berani nggak coba? Ya kan? Nah, jadi minimal saya ada rendang ekoenzim dulu. Pertama saya bawa pulang dari pasar itu, kalau ada yang tanah ya saya cuci dengan air mengalir. Kalau nggak ada ya saya rendam dulu seperti itu. Udah rendam 45 menit baru saya pakai aplikasikan pakai ke ekoenzim itu. Oke, Sepo. Ini tadi ada yang nanya mama enzim, mungkin tadi udah dijelasinnya tentang mama enzim itu sendiri. Jadi yang ini kita skip. Lalu ada kulit nanas. Kulit nanas itu boleh nggak untuk ekoenzim? Boleh, segala kulit, cuman kulit nanas ini bahkan bisa dikatakan adalah ada yang sebut rajanya enzim ya, karena memang itu dia akan gasnya juga cukup kencang ya. Tapi kulit nanas ini jangan terlalu dominan. Ya, kalau dominan itu jangan dipakai di kulit.
Ya, jangan dipakai di kulit. Di sini sebentar ini ada nggak si adik saya si Nilan, Nila, si Lina. Dia kemarin pakai kulit nanas yang satu macam aja, ternyata kulitnya langsung itu pecah-pecah ya, seperti itu. Jadi jangan. Lebih bagus itu campur. Kemudian kalau mau pakai nanas jangan banyak, jangan dominan lah istilah seperti itu. Kecuali gini, kalau nanas itu mau dominan boleh, tapi untuk pel itu untuk pel lantai bagus. Oke, Sepo. Nah, ngomong-ngomong pel lantai, berarti nanti dari ekoenzimnya dikasih air sedikit ya? Benar, Sepo ya? Satu ember, satu tutup dengan satu ember. Oh, oke. Terus ada lagi nih, kalau misalnya kulit terong boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Kan dia kan ini kan bukan yang kering dan keras. Oke, Sopo. Lalu ada lagi pertanyaan. Jadi 7 hari pertama dibuka sekali aja atau berkali-kali? Tergantung wadahnya. Ya, tergantung wadahnya. Kalau wadah botol kecil, ya seperti saya bilang kan, satu hari bisa buka sampai mungkin kadang bisa 7-8 kali, ya. Itu bisa buka sampai sekitar mungkin 10-14 hari, tergantung bahannya, tergantung gasnya. Tapi kalau yang wadah besar itu kadang pertama kali pada saat kita buat ya, kita tutup, boleh hari ketujuh kita buka, sambil amati, sambil lihat bahannya mengapung apa tidak. Hari ke-30 sekali lagi boleh. Ya, kenapa? Ini saya hanya kasih logika aja ya. Kenapa wadah kecil sama wadah besar? Mungkin teman-teman tahu nggak itu yang alat senjata sumpit ya, yang dipakai orang Dayak ya. Biasanya kan ada sumpit kan? Tahu nggak? Yang sumpit senjata itu loh. Ada kan? Nah, sumpit itu kan dia bisa ditiup. Kenapa? Karena kan dia kecil. Makanya dia begitu tiup kan dia bisa, itu senjata jarumnya bisa terbang kan. Coba kalau pakai pipa yang ukurannya 3 in ditiup bisa nggak? Kan nggak bisa. Nah sama seperti itu. Jadi kalau dia kecil otomatis gas akan terkumpul di ujung, dia akan nembak seperti itu. Tapi kalau wadahnya yang besar, gasnya begitu buka akan lari kemana-mana. Jadi makanya tidak ada resiko meledak. Oke, berarti harus sering-sering dicek berarti ya? Iya. Oke. Harus. Kalau yang wadah kecil tuh harus terus-menerus. Oke. Berarti wadahnya tuh mempengaruhi seberapa sering kita cek. Iya, jadi kita mesti paham tujuan buka itu adalah buang gas. Ya, jadi kalau kecil ya harus sering buang gas. Kalau besar gimana? Ya nggak harus terlalu sering. Itu aja tujuannya. Oke. Ya. Terus ada nih yang bertanya juga. Tadi disebutkan bahwa yang berlemak tidak disarankan. Bukankah enzim lipase yang ada dalam kandungan buah, khususnya buah-buahan, mengandung lemak, bisa menguraikan lemak yang hasil penguraian, atau dalam kurung asam lemak dan gliserol yang larut dalam air? Mohon penjelasannya. Nah, sekarang yang dimaksud lemak ini kan adalah seperti ini ya, lemak-lemak yang seperti kelapa, ya kan alpukat gitu kan. Itu jadi ada beberapa itu hasilnya nanti yang akan terjadi itu akan bergumpal-gumpal. Ya kemarin ada beberapa yang saya itu ya kadang juga dia maksudnya dia nggak begitu sempurna lah hasil cara penguraiannya seperti itu gitu loh. Nah sedangkan buah-buah lain kan juga yang lain kan juga banyak. Kenapa harus kita pakai itu? Ya kan? Kalau mau durian kirim ke saya aja nanti saya balikin kulitnya aja. Oke, terus tadi ada yang nanya ngomong-ngomong yang 60%, tadi di kolom chat kami ada kirim kalau volume maksimal air sama dengan 60% dari volume wadah. Lalu next, kalau misalnya ada belatung, apa bisa mengganggu proses fermentasi? Belatung itu katanya itu adalah protein ya. Protein itu bahkan untuk tanaman itu sangat bagus. Ya, cuman sekarang balik lagi kalau untuk protein, ya kalau kita diseci kan kadang kan ya gimana ya, kalau tidak boleh membunuh ya belatungnya diangkat aja, diangkat dibuang gitu loh. Kemudian ya ditutup rapat. Karena bisa berbelatung itu ya karena kondisi wadah yang tidak rapat seperti itu. Oke.
Terus Jadi ada yang kalau yang ada yang orang lain yang dia langsung dia tutup rapat aja gitu loh. Jadi biar sekalian sama belatungnya di dalam. Katanya itu nanti akan menghasilkan protein yang bagus ya untuk tanaman seperti itu. Oke, Sapo. Terus ada juga yang bertanya, untuk semprot tanaman perbandingannya berapa? Dan semprotnya kira-kira berapa kali ya? Kalau untuk tiap hari 1:1000. Kalau untuk tiap hari ya 1 mili banding 1000 mili. Ingat ya, 1 mili itu 20 tetes. 1 mili itu 20 tetes kira-kira. Kalau botol saya sebut botol mungkin botol merek Aqua atau misalnya merek air yang lain, itu ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kita bicara yang sedang punya, jangan yang rendah. Ada yang saya lihat yang merek kalau nggak salah merek Alpha ya, itu kecil itu 3 mili. Kalau yang botol Aqua itu dia 6 mili sebenarnya. Tapi kalau tidak terlalu sampai ke atas dia sekitar 5 mili. Jadi itu 1 mili adalah 20 tetes. Jadi kalau mau tuang ke air itu berarti 5 liter ya pakai satu tutup seperti itu aja. Itu kalau tiap hari. Tapi kalau 2-3 hari sekali itu boleh 1:500. Ya, itu boleh disemprot, boleh disiram. Oh, oke, Sapo. Terus ada juga nih yang bertanya kalau ada yang bertanya, saya pernah dengar ada fermentasi kedua setelah 3 bulan. Maksudnya gimana ya? Apakah saat fermentasi kedua, bahan organik yang sudah dimasukkan di awal diambil dulu, kemudian ekoenzimnya ditambahkan bahan organik lain atau bagaimana? Dan berapa banyak pemberian bahan organik di fermentasi kedua? Fermentasi kedua itu adalah sebenarnya untuk aroma ya, untuk aroma. Ya, untuk aromatik. Jadi gini loh, kan tadi kan disebutkan kita tujuannya membuat ekoenzim. Jadi ekoenzim kita itu kalau kita pakainya terlalu banyak sayur itu wanginya akan kurang ya. Jadi yang paling bagus itu ya antara 60-70% itu untuk buah, kulit buah ya atau buah. Kemudian 40-30 itu untuk sayurnya. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu tentu wanginya akan kurang. Nah, wanginya akan kurang nggak masalah. Nanti pada saat setelah sudah panen itu disaring. Ya, disaring diambil ekoenzim murni ya, artinya ya ambil bukan ambil ampasnya ya. Ambil itu disaring, kemudian setelah disaring itu sekitar 80%, ya 60-80% dari wadah, ya dimasukin 10-20% itu bahan aromatik, misalnya jeruk, kulit jeruk, atau serai, ya atau daun jeruk, ya itu saya ada buat nih, saya ada buat yang serai, saya ada buat yang dari daun jeruk, saya ada buat dari mint, saya ada buat juga kemarin dari Frangipani ya, itu yang Kamboja Bali. Satu lagi saya buat dari itu ada yang dari cemara juga, daun cemara. Ya, jadi itu sebenarnya untuk aromatik, jadi bukan untuk manfaat lagi. Itu fermentasinya hanya 1 bulan aja kembali. Jadi kalau untuk wangi, untuk seperti yang wangi-wangi seperti itu ada yang bilang, misalnya untuk daun jeruk mau difermentasi ke 1 gimana? Boleh, tapi sayang gitu loh, karena kan dia banyak bahan-bahan lain kan, otomatis wanginya akan tertutup. Nah, tapi kalau difermentasi kedua kan hanya satu macam jenis buah aja kan, atau bahan aja gitu, jadi itu akan lebih wangi gitu. Oke, betul. Terus ada juga yang bertanya, apakah pembuatan ekoenzim yang harusnya 3 bulan, bila didiamkan lebih lama, sampai 6 bulan, akan lebih bagus manfaatnya atau bagaimana? Ekoenzim itu, jadi gini, ekoenzim ada yang katanya ada yang setelah 3 bulan itu udah boleh dipanen, ya. Tapi kalau itu ekoenzim setelah panen itu kalau dia semakin lama, ini kan ekoenzim tidak ada expired ya, semakin lama semakin bagus. Bahkan kalau untuk pengobatan disarankan adalah pengobatan yang disarankan ekoenzim yang sudah 6 bulan. Ya, jadi ada yang bertanya gini. Kalau gitu, kalau nggak sempat panen gimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak panen, nanti buahnya akan makin hancur. Karena akan makin hancur, jadi akan makin keruh seperti itu nanti.
Jadi kalau bisa 6 bulan setelah 3 bulan coba dipanen. Selain itu kan kenapa? Kan wadah bisa dipakai ulang lagi kan seperti itu. Tapi kalau nggak panen pun ya nggak masalah sebenarnya. Oke. Oke, wah ada nih yang baru bikin November 2020, jadi panennya masih Februari 2021. Wah, mantap. Oke, terus next, kulit buah apa yang disarankan? Kulit buah dan sayur apa yang disarankan untuk membuat semua jenis kecuali yang tadi. Itu aja. Ya, semua jenis kecuali yang tadi, ya. Yang tadi yang kering, yang berlemak, ya kan, yang keras, yang yang sudah melalui proses dibakar, ya kan, dimasak, yaitu. Oke, mungkin nanti yang tertinggal PPT-nya mungkin nanti bisa langsung nonton di YouTube ya, karena ini akan upload di YouTube. Oke, next, terus ekoenzim untuk kumur-kumur fungsinya untuk apa ya Pak? Kalau tertelan bagaimana? Soalnya saya dengar nggak boleh sampai keminum. Jadi gini, itu kan kalau kumur-kumur itu kan dia memakai satu tutup ya, satu tutup dicampur dengan air setengah gelas ya, kira-kira 100 sampai 150 cc air. Ya tentu itu sudah melalui pengenceran gitu loh. Nah kalau kita ketelan itu gimana? Ya sesekali sih nggak apa-apa. Itu kan namanya kan juga ini, dan itu kan sudah pemurni, udah pengenceran ya. Nah, yang dimaksud sebenarnya tidak boleh diminum itu adalah yang untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang dan jangka lama seperti itu gitu loh. Ya, jadi dan itu ekoenzim murninya ya seperti itu. Jadi kumur-kumur itu manfaatnya apa? Kesatu ya, kan tadi udah disebut, kita ini kan kalau saya kumur-kumur tuh kumur-kumur tenggorokan ya, itu saya setiap pagi saya kumur-kumur, ada dahak itu langsung keluar. Ya ini kan satu kan bagus, kondisi COVID seperti ini ya kan gitu. Kemudian kalau kita ada sakit gigi dan sebagainya ya itu bisa gitu loh. Itu sudah berapa testimoni sih, kemarin ada teman anak yang katanya sakit gigi mau ke dokter karena dia ada jadwal dokternya, akhirnya saya kasih dia kumur-kumur, besok sudah hilang sakitnya. Oke, Sepo. Bentar, mengumpulkan sisa sampah. Bentar, saya kurang ngerti sama pertanyaannya. Mengumpulkan sisa sampah sampai mencapai kiloannya, sambil yang seadanya sudah direndam ke dalam cairan yang sudah ada di dalam wadah. Maaf, saya nggak ngerti pertanyaannya gimana. Bentar. Mengumpulkan sisa sampah sampai mencapai kilonya, sambil yang seadanya sudah direndam ke dalam, sudah ada wadah. Jadi gini, pertama kan tadi kan kita siapkan dulu ya kan, wadahnya kan sudah siap. Kemudian kan kita ukur berapa maksimal wadah, dapat 60%. Oke, 60% itu kita masukin air, kita masukin gula. Jadi sudah ada, ya udah. Jadi kita siapkan dulu, baru sampah ada, baru cemplungin. Jangan kita kumpulin sampah dulu, baru besok atau lusa kita buat itunya gitu loh. Jangan baru kita buat air dengan gulanya seperti itu. Oh, oke. Oke, next. Hari keberapa buah yang mengapung harus ditenggelamkan? Apakah nanti kulit buah akan tenggelam sendiri? Apakah kulit buah akan mengapung terus karena dipotong kecil-kecil? Dan buang gas dari hari keberapa sampai hari keberapa ya? Kalau jadi gini, jangan beranggapan buah itu BO ya, bahan organik itu pasti akan tenggelam, belum tentu. Tergantung juga jenis. Ada kok yang sampai panen juga mengapung. Saya punya juga sampai sekarang banyak mengapung. Jadi sebenarnya itu tidak masalah gitu loh. Nah, cuman yang paling penting itu adalah harus terendam. Ya, kenapa harus terendam? Contoh ya, kulit jeruk Bali kan ringan ya, atau kulit jeruk itu kan ringan. Jadi jangan sampai dia tuh mengapung di atas, kemudian dia tidak ke bawah, kan berarti dia tidak terendam air gula kan. Nah itulah yang dimaksud kita harus sering mengaduk. Mengaduk itu bukan harus menenggelamkan, ingat ya. Yang menenggelamkan itu hanya prinsipnya Ibu Susi itu. Ya, itu jadi tidak bisa ditenggelamkan. Jadi
Yang penting kita aduk lah. Jadi aduk itu dari bawah kita putar ke atas seperti itu aja. Kalau dia sudah terlihat warna kecoklat-coklatan, berarti itu sudah oke. Nggak usah lagi terlalu sering diaduk gitu loh. Apalagi kalau saya punya sekali bikin kan sampai berapa puluh ini tong ya, itu kan mana ada sempat gitu loh. Kemudian apakah kulit buah kalau terus dipotong kecil-kecil, ya kan? Nah, potong kecil-kecil itu kan kalau ada waktu dan kesempatan, ya kan? Sebenarnya itu hanya memudahkan pada saat panen aja nanti gitu loh. Saya sih bisa aja panen kan dan saat waktu mau blender kan seperti itu. Kalau nggak ada waktu juga nggak masalah. Saya punya nggak pernah. Saya bikin yang di 100 liter kulit buahnya sama sayur 30 kilo. Bagaimana saya mau motong-motong? Ya kan? Buang gasnya hari keberapa? Nah, buang gas kan tadi udah disebut ya, tergantung kita itu wadah besar apa kecil, udah itu aja. Ya, pahami tujuan untuk buang gas. Kalau memang ada gas ya buang gitu loh. Kalau nggak ada gas ya ngapain dibuka. Semakin kurang dibuka semakin bagus karena ini kan bersifat anaerob, kedap. Oke. Kalau pakai buah semua boleh, kecuali yang tadi udah disebutkan. Terus jamur yang muncul seminggu pertama boleh dipakai nggak? Jamur itu sebenarnya jamur itu adalah jasadnya mikroba loh. Jasadnya mikroba, kemarin kita ada bedah buku disebutkan. Nah tapi jamur itu kalau memang mau seminggu pakai boleh, tapi ingat jamur ini sebenarnya karena kondisi wadah yang kurang kedap. Ya, tapi hati-hati aja jangan sampai nanti dapat jamur yang hitam atau abu atau hijau, itu nggak bagus. Ya. Nah, kalau memang mau pakai, kan pakai ke muka nih. Coba dulu ke lengan gitu loh. Ke lengan ditaruh dulu. Ada nggak? Ada efek nggak seperti itu? Kadang kan siapa tahu timbul gatal dan sebagainya. Ya kan? Oke. Oke, terus juga ada yang tanya kalau ekoenzim untuk aromaterapi buatnya berapa lama? Misalnya daun mint aja atau 1 bulan. Ya. Iya, 1 bulan. Saya ada buat daun mint khusus untuk kumur-kumur. Saya ada buat yang daun mint untuk kumur-kumur, daun jeruk ada lagi, yang serai ada lagi. Terus tadi kan ada yang tadi saya sebut ya, bunga itu buat mandi punya nanti. Yang sampo ada lagi khusus sendiri lagi gitu loh. Oke. 1 ada bulan lagi aja, ya. di bawahnya nih, Sepo mungkin agak panjang, Sepo. Saya masih belum jelas berapa perbandingan bahan organik fermentasi kedua, maksudnya berapa kilogram bahan organik fermentasi kedua dibandingkannya dengan ekoenzim yang dihasilkan atau bagaimana ya Pak? Mohon dijelaskan. Jadi kalau perbandingan itu hanya 10%, fermentasi kedua itu 10%. Kalau tadi fermentasi pertama kan buahnya 30% dengan pakai gula. Kalau ini dia tidak pakai gula lagi. Ya, dan buahnya itu dan bahannya itu 10 sampai 20 ya. Kenapa saya sebut 10 sampai 20? Coba saya kasih perbandingan. Saya untuk mengisikan daun mint ya, daun mint itu ringan. Saya mesti beli sampai 2 kantong gede. 2 kantong gede itu kalau ditimbang-timbang itu nggak sampai 1,5 kilo. Sedangkan wadah saya 10 liter. Ya kan? Jadi kalau saya mau 20% itu nggak bisa. Karena terlalu ringan. Tapi kalau serai, kalau yang dari serai punya ya itu bisa. Karena kenapa? Saya bisa 20%. Kenapa? Karena serai berat. Nah itu aja perbedaannya. Jadi fermentasi kedua tidak pakai gula lagi. Airnya pun juga, airnya tuh ya pakai ekoenzim yang sudah dipanen gitu loh. Ya seperti itu. Oke, terus ada lagi kumur-kumur berapa ya takarannya, dan untuk sakit gigi kira-kira berapa takarannya? Untuk ekoenzim lanjut lagi, ekoenzim bisa untuk pestisida mematikan hama. Kalau ekoenzim dimasukkan ke kolam ikan untuk tujuannya menjernihkan air, apakah ikannya bisa matikan ekoenzim atau gimana? Nah ini kalau kumur-kumur, kalau di itu ya di formula ditulis itu 2 tutup. 2 tutup itu berarti 10 mili ya.
2 tutup 10 ml itu bercampur air ya, bercampur air lebih kurang tadi saya sudah sebut ya 100 sampai 150. Cuman ada mentor yang lain juga sampaikan, jangan terlalu padat juga, jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Karena khawatir merusak email gigi ya. Email gigi itu seperti itu. Ya jadi kalau saya sih ambilnya ya tengah-tengah aja, saya pakai 1 tutup aja gitu loh. 1 tutup dengan air cukup sih gitu loh. Ya kemudian ya tadi sama kalau untuk sakit gigi coba boleh ya kan pakai dua tutup aja. Toh itu kan sesekali. Kalau saya kan kumur-kumur sehari udah 2 kali gitu loh, pagi dan malam kan. Nah kemudian untuk pestisida kan itu ada yang testimoni kan bisa itu kutu-kutu yang putih ya disemprotkan bisa. Nah tapi kalau untuk ke kolam apakah air ikannya bisa mati? Tentu tidak, karena kan kita itu pemakainya itu kan tidak dia kan campurannya kan sebenarnya sedikit sekali ya, 1 berbanding 50 sampai 100.000 seperti itu. Seperti kita tuang ke danau itu ya, kan kita kenapa tidak sekaligus tuang 1 ton gitu loh, kan tidak. Nah kita tuangnya kan bertahap, ya kan 200, nanti besok 100, minggu depan 100, minggu depannya lagi 100, jadi otomatis dia akan pelan-pelan seperti itu. Jadi tidak langsung semua. Ya, jadi ini itu aman ya. Jadi ada yang sudah testimoni di kolam lele, kolam ikan itu nggak ada masalah. Kolam ikan ikan mas. Aha. Oke, Sepo Kanan, pertanyaannya ini udah habis sampai sini. Nah, mungkin yang di grup Zoom ini bertanya nih kalau misalnya mau grup ekoenzim ini ada grupnya atau gimana gak sih gitu, Sepo? Ada, atau kalau ini enggak, saya ini ya, atau ini saya tulis di, kalau ada yang mau masuk grup saya tulisin ya. Coba nanti bisa WA kita akan buka coba satu grup satu grup baru kalau mau ya. Nah ini WA nih. Ya itu dicatat aja deh nomor WA ini. Oke, mungkin yang ingin dimasukkan ke grup mungkin bisa langsung kontak ke Sepo Joni aja ya. Yang di kontak WA ini. Ya. Oke. Kalau sebentar ini apakah kalau mau bikin ekoenzim dapat dikasih ekoenzim oleh teman? Motong berapa banyak ke dalam rendaman? Itu ada sih ya, ada kan apakah nggak usah 3 bulan? Nah kalau buat ekoenzim itu harus tetap minimal 3 bulan ya, tadi udah sampaikan ya. Bulan pertama proses apa, bulan kedua proses apa, ketiga proses apa. Jadi kalau enggak manfaatnya akan sangat berkurang gitu loh. Ya. Mau tuang berapa ke dalam itu ada takarannya, nanti ada takarannya kok di dalam grup nanti akan disampaikan gitu loh. Kemudian saya dengar ada kelas enzim yang bisa minum, maksudnya bagaimana? Apakah perbedaan dengan ekoenzim? Nah kalau ekoenzim ini sebenarnya adalah proses pembuatan yang untuk ini ya, untuk lebih keluar ya. Makanya kalau klasi enzim itu sebenarnya sih memang bisa untuk minum ya, itu juga untuk ini tapi lebih ke dalam tubuh. Saya sendiri klasi enzim itu saya beli sama dokter itu yang dokter Ros punya, yang dari Malaysia punya gitu loh. Oke, Sepo. Ya, di sini ada sekalian buat grup klasi enzim. Klasi enzim itu sebenarnya juga jangan sembarang ini ya, maksudnya jangan sembarang buat sih. Karena itu kan seperti saya bilang ya, kalau kita ibarat kata gini loh, kalau kita minum racun tentu kita langsung berasa ya, kita langsung bisa mendapatkan dampaknya. Tapi kalau klasi enzim itu kan kita tanpa sadar kita minum, kita kelamaan gitu, kita nggak tahu efek nanti di belakangnya seperti apa gitu. Jangan kita salah buat itu, khawatir salah kan, kita nggak tahu efek nanti ke depannya gitu loh. Jadi harus lebih hati-hati sih. Benar-benar itu jangan sembarang lah. Ya kalau klasi enzim kan, kalau ekoenzim kan kata disampaikan kan khusus luar aja kan gitu. Jadi tidak terlalu masalah. Oke, Sepo. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, soalnya waktunya udah lumayan cukup malam. Apa besok kan libur kan?
Ini Classy Engine beli di mana itu bisa di itu ya, kayaknya di Shopee ya. Coba nanti di Shopee terus klik aja Classy Engine gitu loh. Nanti akan keluar kok itunya. Oke, Sepo, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya mungkin Nisha coba dibuka aja ya, atau dibuka buka 2 orang untuk bertanya ya. Oh, oke, boleh. Ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau open mic sama open mic dan open suara untuk bertanya, mungkin dipersilakan. Ada? Coba kita lihat dulu, oke. Ada yang raise hand nggak? Kalau nggak ada, saya putarkan satu video nggak apa. Jadi ini dari Malaysia punya ya. Oke. Ya nggak apa, kita sampai 9.5. Ini sekarang jam berapa? 9 ya? Iya, jam 9.15 nggak apa-apa sih, Sepo. Ini jam berapa? Ini jam 9.02. Oh, 02, oke. Ya, ini saya lihat ya, ini dari Malaysia, Real Malaysia ya. Kelihatan nggak? 观众朋友，大家好，我是国 Oke. 中，来自教道小岛马来西亚团队。在新冠状病毒被确认后，大家都感到非常的担忧，所以很多人就去抢购以及囤积口罩和消毒液，导致市场上已经非常难买到口罩以及消毒液。那该怎么办呢？别担心，在这里我会和你分享如何利用环保酵素制造2种消毒液以及2种提高免疫力的方法，以减少我们被感染的几率。其实这些方法不单单是用来对抗某一种瘟疫，像新冠状病毒、SARS、A 型流感、禽流感，或是其他的病菌等等，更应该的，我们在日常生活中时常的使用它。它是完全天然的，没有添加任何的化学物质，无论是大人、小孩、老人等，人人都可以使用。好，现在我们要制作我们的天然空气净化剂了。我准备了一瓶1公升的干净水，制作喷洒用途的消毒液，也就是天然空气净化剂。我们使用的比例是1:1000，也就是说，我们会利用1毫升的环保酵素对1000毫升或是1公升的干净水。如果你有针筒或者是比较精细的量杯，你可以倒1毫升的环保酵素进入喷瓶里头。像我如果没有这些用具的话，可以做的就是利用这个滴瓶，1毫升的环保酵素相当等于20滴。好，现在我们把这1毫升的环保酵素要倒入我们的喷瓶里头，稍微摇晃一下。接下来我们就可以用这一瓶天然空气净化剂喷洒在家里各个空间，比如说我们的房间、客厅、厨房等等。你也可以利用这天然空气净化剂喷洒在办公室、车里头，降低温度以及提高空气质量。如果酵素加多了怎么办？只要分量不是相差太多，都可以放心使用。现在我们要制作的是供身体使用的消毒液，我们采用的比例是1毫升的环保酵素对400毫升的干净水。同样的，我们可以稍微摇晃，然后把已经制造好的消毒液装在类似这样子的可以随身携带的喷瓶里头。所以我们的使用方法就是，如果我要消毒手的话，我就往手里喷，身体各个部分都可以喷。你可以选择让它在这里自然干，或者是你要搓干的话，搓均匀都可以。接下来我要介绍2种提高免疫力的方法。
一是泡脚，二是漱口。我们鼓励观众朋友平时就多泡脚，多漱口，不要等到瘟疫到来的时候才临时抱佛脚。免疫力就好像城堡的围墙，我们必须在还没有发生战争之前就把围墙建立起来，并时时给予维护。好，泡脚的话，我们需要使用到，当然泡脚桶，这可以是一个特别的泡脚桶，或者是我们平常使用的塑料桶。另外，我们也准备，当然我们的主角环保酵素、热水以及毛巾。在这桶里呢，我们已经事先装好了冷水。现在我们把热水加入到桶里头，我们要的温度大概是38介于40度之间，就是我们平常可以接受的温度。我们可以加入大约30毫升的环保酵素。当然，如果你喜欢，你可以当土豪，加多一些也无所谓。这里应该有100毫升了，加以搅拌均匀。在泡脚的时候，保温是非常重要的。我们会需要到一条大的浴巾，把桶还有脚一起覆盖着。这样子的话，不但身体可以保暖，同样的也可以减低水变凉的速度。我们也可以往身上披一条浴巾，保持身体的温度。泡脚的时间我们建议大概是20到30分钟，然后泡好之后把脚抹干，穿上袜子就可以了。现在我要讲解如何用环保酵素漱口。环保酵素漱口的好处非常的多，包括它可以保持我们口腔的卫生，消除里面的异味，减少牙龈出血、清痰，以及减少喉咙里头的细菌。使用环保酵素漱口，我们的比例大概就是1杯250毫升的水对10毫升的环保酵素，一瓶的话大概就是等于5毫升。videonya macet. 如果观众朋友来不及制作环保酵素，你也可以联系我们这里的负责人，免费领取环保酵素。Halo, Supo. Oke. Boleh nanya nggak? Ya, Pak. Sebentar. Pak Kriswandi dari mana, Pak? Polres Tangerang. Oh, oke. Polres Tangerang. Sama saya juga di Tangerang. Oke. Supo, Joni ada pertanyaan. Pak Kriswandi. Ya, salam kenal Pak. Ya, saya mau nanya, itu waktu saya lihat ada video yang kakinya direndam ya. Nah, terus kalau nggak diselimutin boleh nggak ya Pak gitu? Itu aja sih. Nah, caranya. Misalnya ngerendam kaki tapi nggak diselimutin badannya gitu, seperti ngerendam biasa gitu. Bisa nggak Pak? Apa diperbolehkan atau tidak ya? Terima kasih.
Bentar. Pak Joni, kedengeran nggak suaranya? Saya ulangin ya Pak. Tadi saya lihat video soal pengobatan dengan merendam kaki, terus kemudian kaki dan badannya diselimutin. Apakah boleh tidak diselimutin atau terbuka aja, misalnya kakinya aja direndam gitu Pak? Itu hasilnya sama nggak? Terima kasih Pak. Sebentar, mungkin lagi ada Gangguan ya. bentar. Halo Michelle, Ya, kedengeran? ini saya punya, aduh, Feedback. Sebentar, mungkin lagi ada gangguan dari. itu tiba-tiba nggak bisa buka mic ya? Iya. Habis buka. Oke, ini ya bisa ya. Ini Iya, saya kedengeran. untung ini bisa pindah nih. Oke. Jadi gini, kalau tadi gimana itu Gini Pak, saya terangin ulang. Saya nanya. handuknya itu sebenarnya dipakai itu ke satu ya, untuk badan sebenarnya dengan kita memakai handuk itu kita mengeluarkan mungkin kan maksudnya suhu udara ya. Nah, kemudian kalau handuk yang untuk di ember itu sebenarnya adalah untuk membantu menahan hawa panas itu nggak terlalu cepat dingin gitu loh. Ya, kemudian itu kalau bisa itu disarankan itu memakai garam Epsom. Ya, garam Epsom itu tujuan pemakaian garam Epsom untuk rendaman itu adalah sebenarnya untuk dia akan mengeluarkan logam-logam berat itu loh, atau racun dalam tubuh kita sebenarnya. Seperti itu. Iya. Garam Epsom itu kayak garam apa ya Pak? Apa garam garam yang dipakai untuk garam Inggris? Nelayan. Oh, garam Inggris saja gitu ya? Seperti itu. Kira yang biasanya orang buat itu kalau mau operasi endoskopi itu pakai seperti itu ya. Aha. Oke Pak, terima kasih. Ya, masih Pak. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan. Boleh langsung unmute. Itu misal kalau kasih tahu kembali ya di grup ya, itu yang kalau yang mau daftar untuk masuk grup, tapi kita nanti grupnya itu nggak langsung mulai ya, mungkin kita akan nunggu berapa hari ya, mungkin bisa sampai minggu depan atau apa. Kenapa? Tujuannya agar kita terkumpul banyak orang dulu baru sekaligus jalan gitu loh. Karena kalau nanti kalau kita udah mulai tiba-tiba ada masuk lagi kan kita masih ngulang-ngulang lagi kan, nanti kan jadi lebih repot seperti itu. Ini ada pertanyaan ya, Michelle ya, coba bisa bantu. Iya, Sepo. Oh ya, Sepo mau remind kalau waktu kita sampai 21.15, jadi abis ini langsung agak ditutup, boleh? Iya, boleh. Ini maksudnya garam Inggris diminum, itu ya direndam, garam Inggrisnya itu direndam, bukan buat diminum. Ya. Oke. Ya, kalau yang mau ikut grup itu nanti itu aja, tolong di WA aja ya, WA ke saya. Nanti saya akan kasih linknya nanti ya. Tapi mungkin besok saya baru buatkan linknya, baru nanti tinggal masuk seperti itu. Mungkin nanti kita share juga di YouTube. Setelah kita upload ke YouTube, kita akan share linknya di situ juga sih. Iya, oke. Tapi linknya saya belum buat dulu, nanti dulu ya. Oke. Ini ada yang tanya nih, berapa banyak garam Epsomnya ya? 2 sendok aja, cukup 2 sendok. Oke. Terus ada juga nih, terakhir Pak, boleh bocoran Bapak buat untuk sampo kulit buah apa dan sabun mandi?
Itu kalau kemarin saya sih ini ya, kalau untuk yang sebenarnya yang saya pakai buat eco engine itu semua juga tidak masalah. Semua saya udah coba kok beberapa kali panen saya pakai juga nggak ada masalah sebenarnya gitu. Aha, nggak ada masalah lah. Cuman ya seperti tadi ya, kalau memang mau ada yang aroma apa ya tinggal buat sendiri. Mau aromanya jeruk ya buat jeruk. Mau aromanya misalnya buah naga ya buatlah buah naga, gitu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi nanti bisa langsung gabung ke grupnya setelah hari Senin kita upload videonya, nanti bisa langsung klik di situ grupnya, atau bisa langsung juga WA ke Sepojoni atau Sepojoni di nomor yang udah ada di chat itu kami ada kirimkan, jadi nanti langsung kontak aja ke Sepojoni ya di nomor 0811 922 033. Oke, Sepo, dari kurang lebih 2 jam nih, Seponya macet. Kurang lebih 2 jam kita udah mengenal tentang ekoenzim dari awal fungsinya apa, terus pembuatannya seperti apa, terus juga ada sesi Q&A dan segala macam. Jadi sebenarnya ekoenzim ini banyak fungsi ya. Oke, kalau gitu mungkin Sapojoni ada sedikit kesimpulan tentang yang tadi kita bahas, kesimpulan kecil. Ya, kembali lagi ya, yaitu tujuan mungkin ya teman-teman semua kalau bisa sih cobalah, dengan begitu kita tahu manfaat ini, ya kan kita bisa buat apa? Tujuannya salah, saya baru ingat tujuan salah satu juga apa? Kita itu sangat irit biaya loh, bayangkan aja sekarang saya sabun, odol, sampo, apalagi tempat cuci piring, ya kan untuk deterjen itu sekarang saya udah sangat berkurang. Mungkin setengah bahkan nggak sampai setengah, otomatis apa? Saya sudah irit biaya. Satu, kemudian pemakaian kimia sintetis ke tubuh-tubuh kita sudah berkurang. Ya kan? Manfaatnya juga banyak. Kan tadi kan udah sebut juga kan masa Covid dan sebagainya itu. Jadi kalau bisa buatlah. Ya, apalagi tadi kan disebut bisa mengusir serangga, ya kan? Seperti apa kecoak di tempat saya juga sekarang berkurang. Jadi ingat ya, kalau nggak buat ekoenzim, ya kalau kita buat nanti kan apa serangga bisa pindah ke tetangga. Tapi kalau kita nggak buat, jangan heran ya tiba-tiba banyak serangga ke tempat kita gitu. Ternyata apa tetangga udah buat duluan gitu loh. Oke, kanan Sepo, kanan semuanya yang udah ikut sesi Zoom kita hari ini, kurang lebih udah 2 jam ya. Jadi sebelum ditutup, mungkin seperti Joni Sepo bilang tadi, ekoenzim itu cairan yang berbagai manfaat ya, bahkan bisa sejuta manfaat untuk kita semua. Jadi selain bisa kita hemat biaya ekonomi dan lainnya, jadi banyak manfaat-manfaat yang ada. Jadi diusahakan untuk teman-teman Bapak Ibu yang udah ikut Zoom hari ini bisa makin bersemangat, bisa makin tertarik untuk buat ekoenzim untuk dipakai di perumahan. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut nanti bisa dilihat di channel YouTube kita Cicing Indonesia dan bisa add WA-nya Joni Sepo atau Pak Joni supaya bisa nanti dimasukkan. Tetapi seperti Joni Sepo bilang, untuk reminder, mungkin grupnya itu akan berjalan ketika orangnya sudah terkumpul. Jadi sekian dari saya. Misal, ada tambahan? Nggak ada sih, intinya udah hadir ya kepada Bapak Ibu, teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ilmu yang hari ini di-sharing oleh Tepo, Joni, dan Pak Joni ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat baik dari sisi rumah tangga, kesehatan, dan lain-lain, dan juga kita jadi sadar kalau misalnya kita perlu juga loh menyayangi bumi kita sendiri. Seperti itu. Oke. Kanan Sepojoni, kanan semuanya. Sampai jumpa di
sesi Zoom selanjutnya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti bisa langsung di WA ke Spojoni atau nanti bisa langsung dapat grupnya di link YouTube kami. Oke. Kangen semuanya. Terima kasih sudah ikut. Kanan ya, yuk. Kangen Sepo. Kangen Sepo. Kangen ya Sepo, Michelle dan yang lain. Kangen semua.